Sigro milir sang gedhek sinangga baju. Wah karya Miftah Maulana Habibur Rahman. Benar itu tidak menurut kita, tapi benar menurut Allah, gitu saja. Enak kan? Kalau kita berebut salah, ya tidak usah berebut benar lah. Wah insya Allah enak kok. Maaf ya, aku yang salah kemarin mengharamkan wayang. Maafkan ya, aku yang salah kemarin memainkan wayang, wajahnya mirip wajahmu. Islam tuh enak kok. Jadi kita berebut salah, jangan berebut benar. Kalau berebut benar tidak mungkin akan selesai, sampai kapanpun nggak akan selesai. Percaya dong pokoknya sama Gus Ivan. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Rahayu sagunging dumadi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Sahabatku semuanya, sahabat Intip di mana saja berada, kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam waktu yang sama di channel yang sama, yaitu channel Gus Intip, gerakan untuk sesama inspirasi kreatif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali tanpa ada halangan suatu apa. Kesemua itu karena ridha Allah, rahmat dan juga hidayahnya tentunya. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku, para alim, para ulama, para muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini Gus Intip hadir kembali di hadapan Anda semuanya, masih seputaran tentang perihal Gus Miftah atau dikenal dengan Miftah Maulana Habibur Rahman. Kali ini Gus Sofyan ingin mengubah puisi beliau, puisi Gus Miftah, yang ceritanya Gus Miftah ingin puisinya itu viral di media sosial. Oleh karena itu Gus Sofyan ingin mengubah sekaligus membacakan puisinya. Untuk lebih jelasnya, Gus Sofyan mau membawakan puisi karya Gus Miftah. Namun Gus Sofyan membawakan puisi ini supaya sahabatku semuanya bisa paham dan mengerti tentang makna puisi ini. Karena puisi sebenarnya ini yang tahu adalah yang membuat karya puisi ini ya. Jadi Gus Sofyan apakah tahu? Ya insya Allah sedikit-sedikit. Gus Sofyan kan seorang seniman dan juga budayawan. Seorang seniman tentunya sedikitnya mengetahui perihal masalah seni, apalagi seni puisi. Bagi Sofyan, seni itu adalah keindahan. Seni itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk menghibur manusia, untuk menyampaikan pesan-pesan, baik itu pesan moral, pesan pribadi maupun pesan untuk umum. Ya, jadi puisi yang disampaikan Gus Miftah ini adalah puisi pesan dari Gus Miftah, entah mau disampaikan kepada siapa. Ya, jadi apa yang disampaikan dalam pesan-pesan ini terkandung di dalam puisi ini. Dan puisi yang dibuat Gus Miftah ini termasuk puisi bebas. Ya, jadi puisi ini puisi bebas yang disampaikan Gus Miftah. Dan kita langsung saja untuk membacakan puisinya. Oke sahabatku, tolong didengarkan, ditonton dan didengarkan dan dipahami. Nanti setelah itu nanti Gus Sofyan akan membahas tentang puisi ini. Yuk kita simak puisinya. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Sigro milir sang gedhek sinangga baju.
Buah karya Miftah Maulana Habibur Rahman. Wah, begitu pandai iblis itu menyematkan imamah dan jubah dengan warna putih. Seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Betapa puas iblis itu menggampangkan ijabah dari kekerdilan otaknya, hingga menutupi sinar matahari junjungan kita sebagai Nabi Alam, sebagai Nabi Alam semesta, bahkan Nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti dengan film-film cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Bagiku lebih nyaman belangkon atau iket dari taplak meja sebagai penutup kepala. Wujud kerendahan hati dan ketauladanan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendoro atau raja, sedangkan aku hanya hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendoro atau raja. Karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawadu hatinya. Sigro milir sanggete sinonggo bajo. Gus Intim, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Oke sahabatku, itulah tadi puisi yang Gus Sofyan baca ya, untuk para sahabatku semua, sahabat Gus Intip yang baik hati yang saya sayangi. Itu puisi yang Gus Sofyan bacakan tadi bisa untuk hiburan lah ya, bisa untuk hiburan sekaligus bisa untuk pemahaman kepada para sahabatku semuanya tentang pesan-pesan
ingin diungkapkan Gus Miftah melalui puisi tersebut. Ingat ya teman-teman, waktu Gus Miftah pertama kali mau membaca puisi ini, Gus Miftah menyampaikan sama Ki Dalang Warseno waktu bareng sama Budiyati Pesek ya. Gus Miftah menyampaikan puisi ini dibaca nanti bakal viral dan beliau bakal banyak dibully orang. Tapi ternyata yang dibully malah justru acara pagelaran wayangnya, ya, acara pagelaran wayang yang diprakarsai oleh beliau Ki Warseno Sleng. Padahal tujuan Gus Miftah yang viral adalah puisinya. Oleh karena itu saya ini membantu supaya Gus Miftah viral untuk puisinya ya. Jadi tak bacakan. Lah urusan puisi yang Gus Sofyan bacakan adalah versi Gus Sofyan ya. Versi Gus Sofyan untuk membawakan puisi karya Gus Miftah. Oke, pada kesempatan ini Gus Sofyan ingin istilahnya mengubah makna dari puisi tersebut. Kalau Gus Miftah dikenal sebagai seorang penggibah, Gus Miftah ada punya acara namanya Gibah, Gus Miftah membedah. Nah ini Gus Sofyan mengubah. Nah, jadi puisinya itu Gus Sofyan baca, kemudian Gus Sofyan gubah sesuai dengan versi Gus Sofyan. Oke ya. Yang pertama Gus Miftah menyampaikan dalam pesan puisinya itu Sigro milir Sanggetek Sinogo Bajul. Nah ini sebenarnya Gus Miftah dalam menyampaikan ini bukan Sinogo Bajul, namun Sinonggo Bajul. Nah itu ya. Apa yang terkandung makna daripada puisi ini? Yang pertama tentang Sigro milir Sanggetek Sinonggo Bajul ya. Ini begini. Tapi maaf ya Gus Miftah, dalam saya mungkin menerangkan atau menggubah puisi ini mungkin kurang pas atau kurang sesuai dengan apa yang Gus Miftah sampaikan. Ini sejauh pandangan Gus Sofyan. Jadi apabila banyak kekurangannya ya mohon dimaafkan ya. Oke ya, lanjut kita. Sigro milir. Sigro itu maknanya segera ya. Jadi makna sigro itu segera. Milir lah, milir itu ibaratnya berangkat karena aliran air. Nah, mili ing lir. Nah, mili ning hilir lah itu loh. Mili itu bergerak ke hilir, jadi dibaca milir, mili ke hilir. Jadi kalau untuk milir itu sendiri karena ini gatek ya. Jadi milirnya adalah bergerak jalan. Sigro itu segera, milir itu bergerak jalan menuju hilir gitu. Sanggetek Sinonggo Bajul. Sanggetek itu maknanya yang menggatek. Nah, menggatek itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia mendayung. Nah, yang mendayung. Yang mendayung itu Sinonggo. Sinonggo itu ditopang. Nah, yang nopang siapa? Ya, ini Bajul. Mungkin sahabatku semua orang Jawa tahu bajul ya. Ini. Tapi orang yang lain mungkin nggak paham bajul itu apa lah. Bajul itu sendiri punya makna tuh buaya. Ya sahabatku ya. Nah, ini adapun buaya ada buaya darat, ada buaya sungai, ada buaya muara dan sebagainya. Nah ini terserah yang buat puisi ini buayanya buaya apa gitu loh. Ya. Ini Sigro milir Sanggetek Sinonggo Bajul. Nah, maknanya segera berangkat karena sudah didorong, sudah digatek oleh Bajul. Nah, Bajul ini yang penuh tanda tanya dari saya. Bajulnya siapa? Itu Bajul. Ini yang tahu siapa? Yang buat puisi, sahabatku ya. Ini maksudnya yang tahu baca puisi. Gus Sofyan cuma menyampaikan makna artinya seperti itu. Di kalimat awal puisi Gus Miftah ya, dalam pesannya yaitu begitu pandai iblis menyematkan imamah dan jubah yang berwarna putih. Nah ini makna daripada yang terkandung di puisi ini yaitu iblis loh.
iblis pandai. Nah, ini pandai apa? Pandai menggoda. Ya, ini menggoda dengan penyematan jubah berwarna putih. Jadi di sini bukan yang punya jubah berwarna putih, ya, yang sebagai iblisnya itu bukan. Tapi ini adalah iblis yang mengganggu, ya, atau merasuki atau menggoda. Ya. Iblis ini ibaratnya setan samalah, menggoda seseorang yang berjubah putih yang sebagai imam atau pemimpin, ya. Imamah itu kepemimpinan, pemimpin, ya. Itu seperti itu. Jadi ini maksud tujuan penyampaiannya adalah godaan, menggoda iblisnya, begitu. Kemudian kalimat berikutnya, seakan suci tanpa noda dan menghitamkan yang lainnya. Nah, ini, jadi iblis itu menggoda. Jadi seolah-olah itu orang yang dirasuki oleh iblis itu tadi merasa paling suci, paling benar, ya, secara hukum, ya. Hukum, ya terserah ini dari si penciptanya, ya. Ini hukum mana, hukum Islam atau hukum mana, itu terserah dari si penciptanya. Jadi merasa suci, merasa paling benar, itu seperti itu. Sehingga menghitamkan yang lainnya. Jadi menganggap yang lain itu salah, dia paling benar. Itu seperti itu. Kalimat puisi berikutnya, haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Dan haruskah gamelan diganti dengan rebana? Ini maksudnya, ini perihal budaya, ya. Jadi budaya Nusantara itu mau diganti dengan budaya-budaya Arab, budaya-budaya Muslim, budaya-budaya Islam. Ini, ya, budaya Islam tapi yang dari Arab, itu seperti itu, sahabatku. Kemudian kalimat berikutnya, haruskah pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah nama Nabi Sulaiman diganti karena mirip dengan kata-kata Jawa? Nah, ini punya maksud yang luar biasa, ini unik, ya. Ini haruskah pohon kelapa diganti pohon kurma? Ya nggak mungkin, kan. Itu kehendak Allah, ya. Tapi namanya puisi itu bebas, mengungkapkan dengan melebihkan dengan bahasa-bahasa yang menggelegar, gitu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sumber kehidupan, ini loh. Karena pohon kelapa ada di Indonesia, sedangkan di Saudi Arabia andalannya yaitu pohon kurma. Nah, itu loh. Pendapatan sumber kehidupan atau hasil pangan, nah, di Indonesia cenderung pohon kelapa. Kalau di Saudi Arabia, di tanah Arab sana, itu pohon kurma. Nah, ini haruskah. Kata haruskah di sini itu penuh dengan makna, yaitu penolakan. Nah, dari si pembuat puisi ini menolak sebenarnya, tapi menanyakan kepada si pihak para netizen dan sebagainya. Ini loh, haruskah, menanyakan pada Anda semuanya, para netizen, para penonton, para subscriber, menanyakan apakah harus, itu loh, sumber kehidupan kita, peradaban kita dirubah menjadi peradaban Arab, itu seperti itu, sahabat. Untuk kalimat berikutnya, yaitu betapa puas iblis menggampangkan ijabah dengan otak kerdilnya. Nah, ini. Jadi di sini iblisnya yang ditekankan. Jadi sang penggoda. Jadi iblis yang menggoda itu, menggoda orang yang berjubah putih, itu kan. Itu betapa gampangnya bahwa doanya itu ijabah. Apa yang dikatakan itu mendapat restu dari Allah, mendapat ridho, gitu loh. Ini maksudnya seperti itu. Dengan kekerdilan otaknya, jadi otaknya kerdil, gitu loh. Dengan kebodohannya, itu seperti itu. Ini loh, ini seperti itu. Jadi ini yang disampaikan adalah iblisnya. Jadi puisi ini puisi iblis yang disampaikan, ya. Jadi sahabat-sahabat semua jangan salah paham, ya, dengan pembahasan ini, karena ini pendapat Gus Sofyan, bisa saja pendapat yang lain berbeda, itu seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya.
Kalimat berikutnya, sehingga menutupi sinar matahari Nabi kita, Nabi alam semesta, bukan Nabi orang Arab saja. Nah ini pemikiran ini yang menjadikan menutupi, ya, menutupi pandangan. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad miliknya orang Arab saja, ya, bukan milik orang umum, bukan milik nabinya orang Indonesia, nabinya orang Amerika, nabinya orang negara-negara lain, ya, maksudnya seperti itu. Jadi ini Nabi Muhammad nabinya alam semesta, jadi nabinya semua umat Islam sedunia, ya, termasuk makhluk apa saja, ya, itu seperti itu. Karena ini yang disampaikan adalah nabi alam semesta, gitu loh. Jadi nggak cuma nabinya manusia, ya, itu seperti itu. Jadi ditutupi, gara-gara otaknya kerdil seperti ini menutupi, gitu loh, bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu milik semua, bukan orang Arab saja. Itu seperti yang disampaikan dalam puisi ini, itu sahabatku. Kalimat berikutnya, haruskah wayang diganti dengan film-film agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pemberontakan atas nama agama? Nah, ini menarik banget, ya. Ini seolah-olah ada penuduhan, ya, penuduhan di sini, haruskah, nah, haruskah wayang, nah ini wayang diganti dengan film-film agama produk asing. Nah ini agama produk asing, berarti ini agama bukan cuma Islam saja ini yang dimaksud ini, agamanya macam-macam. Ya, ini jamak, karena disebutkan agama, bukan wayang menggantikan agama Islam, nah itu bukan. Tapi di sini cuma agama. Jadi ini jamak, bisa saja film-film produk asing ini film macam-macam. Ya, ada film yang berbau agama apa selain Islam, ada film Kristen, film Buddha, atau film-film yang selain agama Islam. Karena agama di dunia ini tuh banyak, gitu loh sahabatku, ya. Ini seperti itu. Jadi sahabatku jangan salah paham, kepancing dengan puisi ini, karena puisi ini yang tahu yang buat, gitu loh. Ini kan versinya Gus Sofyan, bisa saja versinya Gus Miftah beda, gitu loh. Nah kita tunggu nanti Gus Miftah menyampaikan versinya seperti apa. Karena ini butuh penerangan daripada puisi ini, tidak semua orang paham dengan puisi ini, gitu loh, ya. Kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Ini kalimat berikutnya ini yang menjadikan orang salah paham di sini. Oke, dengarkan. Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang. Wajar. Tak tahu budaya dan tata krama. Nah, ini orang kepancing di sini. Kepancing mana? Kepancing dengan kata-kata aku tahu, loh. Pertama tanya, kamu siapa? Yang dimaksud kamu siapa ini jamak, ya. Siapa ini jamak. Jadi tidak menyebutkan satu nama. Ini loh, tidak satu nama. Ini banyak ini. Karena tanya siapa. Ini. Jadi jawaban siapa yang jawab adalah Anda semuanya, para netizen yang berpikir, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud di puisi ini yang berjenggot panjang itu belum tentu Ustadz bahasa lama, ya. Ini di sini, ini luar biasanya. Jadi banyaklah orang yang berjenggot panjang, ya, di sini. Jadi Gus Miftah ini bisa mengelak kalau di sini nanti, mengelak. Saya nggak mengatakan seperti itu, gitu loh, di puisi ini. Jadi yang jenggot panjang itu bukan Ustadz bahasa lama, itu seperti itu. Karena yang berjenggot panjang nggak cuma beliau, karena Gus Miftah sendiri juga jenggoten. Walaupun jenggotnya nggak panjang, beda dengan Gus Sofyan. Gus Sofyan jenggotnya ya kayak gini, tipis-tipis lah, biar kelihatan manis gitu. Ya, yang panjang cuma rambutnya gini. Ini pun rambut Gus Sofyan panjang, ya, karena belum sempat memotong, ya. Ya insya Allah nanti 2 bulan ke depan tak potong lah. Nanti dikira senengnya panjang-panjang, ikut-ikutin Gus yang lain gitu. Ya, nah, kita kembali lagi ke segmen tadi, yaitu tentang jenggotmu panjang. Nah, di sini ada kata-kata berikutnya. Wajar kalau nggak tahu budaya dan tata krama. Nah, ini disampaikan Gus Miftah, wajar
orang yang disebut itu tadi tidak paham dengan budaya dan tata krama. Ya jelas loh, itu bukan yang disampaikan itu bukan orang Jawa kok mestinya. Yang tahu tata krama dan budaya kan di Masjid Gus Miftah adalah orang Jawa, orang Nusantara lah. Jadi ya orang Nusantara bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Sumatera, bisa Kalimantan, itu seperti itu. Jadi identik ke tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, budi pekerti, itu seperti itu. Itu yang dimaksud seperti itu. Oke sahabat tuh, kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya, bagiku lebih nyaman mengenakan belangkon. Nah, mengenakan belangkon seperti ini ya. Atau ikat dari taplak meja sebagai bukti kerendahan hati dan ketauladanan belaka. Lah ini maksudnya, ini keren banget puisinya. Jadi Gus Sofyan sebagai pengamat seni senang dengan puisi seperti ini. Ya. Jadi maksud di sini itu merendahkan diri lah. Kalau menggunakan belangkon seperti ini ya, belangkon. Kalau belangkonnya Gus Sofyan kan beda. Ini belangkon versinya Gus Sofyan sendiri, tidak ikut-ikutan. Kalau belangkon ini kan belangkon gadok ya, ini belangkon Jogjanan. Kalau punya Gus Sofyan ini belangkon kreasi Gus Sofyan. Jadi kolaborasi antara seni budaya Islam dan budaya Jawa. Budaya Islamnya adalah legal seperti ini. Ya. Budaya Jawanya apa? Batik. Ini kolaborasi. Ini kalau Gus Sofyan. Kalau Gus Sofyan suruh pakai belangkon, pakai taplak meja ya nggak mau lah. Ya kita menghargai budaya, kita pakainya batik, dan batik yang tak pakai ini adalah motifnya motif Sidomukti. Sidomukti punya makna mulia, jaya. Jadi kita bikin jadi orang yang mulia, itu seperti itu. Jadi penuh makna, gitu sahabatku ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Kalimat berikutnya, karena jenggot panjang, imamah, jubah adalah penampilan bendoro atau raja. Nah, ini. Jadi di sini yang disampaikan, kalau yang tadi belangkon dan ikat kepala menggunakan taplak meja itu merendahkan diri. Kalau menggunakan jubah, jenggotnya panjang, itu seolah-olah itu penampilan seorang yang wah. Kalau zaman sekarang ya apa, sultan, kayak Raffi itu sultan, kemudian Sultan Gandara, ada sultan lagi siapa itu, Bintaro itu Raffi ya. Itu terus ya itu artis-artis seperti itulah, baru kayak dikit sudah mengatakan sultan seperti itu. Ini yang dimaksud di puisi ini seperti itu. Jadi belangkon dari ikat atau ikat terbuat dari taplak meja itu untuk bukti kerendahan. Kerendahan mana? Kerendahan orang kita, orang Nusantara ya, yang berbudaya itu rendah ibaratnya. Kalau menggunakan jubah, menurut si pencipta puisi ini, jubah jenggot panjang itu penampilan seorang bendoro atau seorang raja, ningrat gitu loh. Jadi dia tuh sombong gitu loh, karena penampilannya tidak sama seperti penampilan orang biasa. Jadi orang yang pakai blonton itu orang biasa, gitu seperti itu sahabat ya. Kita lanjut ke kalimat puisi berikutnya. Kalimat berikutnya, karena aku hamba jelata, tak pantas mengenakan pakaian bendoro atau raja. Karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka bagi yang rendah dan tawadhu hatinya. Nah, ini puisi yang terakhir ya, ini kata-kata kalimat terakhir itu. Di sini bisa kita maknani bahwa menurut pembuat puisi ini ya, ini yang Gus Sofyan sampaikan ya, ini. Mungkin menurut Gus Miftah berbeda. Ya. Nah, ini menurut Gus Sofyan. Jadi untuk jelasnya dalam kalimat puisi ini tadi, bahwa surga itu tersisa dan terbuka bagi orang-orang yang rendah diri, yang punya tata krama, punya sopan santun, ya, yang tawadhu pada dirinya. Nah, ini tawadhu. Jadi ya, sahabatku, mengenai puisi yang disampaikan Gus Miftah,
atau yang baru saja Gus Sofyan bacakan, itu bisa kita simpulkan bahwa Gus Miftah itu menyampaikan perasaannya, menyampaikan inspirasi jiwanya atau pengalaman jiwanya, ya, yang diungkapkan dalam puisinya untuk menyampaikan pesan-pesan. Ya. Pesannya apa? Itu pesannya bahwa orang asing, ya, orang asing itu orang yang bukan orang Indonesia asli, yang datang ke negara kita itu untuk menghormati budaya yang ada di Indonesia. Ya, di sini ini menghormati karena budaya kita itu adiluhum, ya. Tinggalan nenek moyang kita harus dihormati dan jangan dihinakan, ya, karena sudah ada jejak zaman dahulu kala. Jadi orang asing yang datang ke Indonesia yang syiar diterima dengan baik, seperti agama Islam diterima dengan baik, tapi tanpa meninggalkan tradisi leluhurnya atau pendahulunya. Itu maksud Gus Miftah seperti itu. Dan dalam puisinya menyampaikan perihal tentang kesombongan, kemudian yang merasa benar sendiri gitu loh. Itu istilahnya kurang pas. Yang baik adalah yang rendah diri, yang penuh dengan pengertian, yang mau menghormati budaya-budaya yang ada di sini. Itu seperti itu. Dan di kalimat terakhir itu surga itu miliknya orang-orang yang tawadhu, yang rendah diri, tidak sombong, tidak merasa benar sendiri. Itu seperti itu, ya. Itu surga. Jadi surga di sini yang disampaikan adalah orang seperti itu. Karena yang beragama Islam ya surganya orang Islam, yang non muslim juga surganya non muslim. Itu seperti itu. Karena ini ranahnya adalah ranah agama Islam, kemungkinan yang disampaikan oleh Gus Miftah adalah surganya orang Islam. Itu loh sahabatku. Yang jelas di sini ya sahabatku, kalau Gus Sofyan pinginnya itu semua rukun lah, baik-baik saja, tidak saling gontok-gontokan. Anggap saja yang kemarin-kemarin Ustadz Basalamah menyampaikan itu dianggap saja angin lalu dan kita memaafkan. Dan yang disampaikan Gus Miftah ya kita memaafkan. Kalau Gus Sofyan memandang puisinya Gus Miftah ini sebagai karya seni lah, apresiasi. Jadi tidak berpikir kejelekannya, kita ambil visi positifnya. Itu kalau menurut Gus Sofyan. Jadi kalau sahabat itu terserah berpikirannya apa. Tapi marilah kita sesama umat muslim, sesama umat Islam itu saling berpikir yang cerdas, berpikir yang lurus, yang enak, yang enjoy. Benar itu tidak menurut kita, tapi benar menurut Allah, gitu saja. Enak kan? Kalau kita berebut salah, ya tidak usah berebut benar lah. Wah insya Allah enak kok. Maaf ya, aku yang salah kemarin mengharamkan wayang. Maafkan ya, aku yang salah kemarin memainkan wayang, wajahnya mirip wajahmu, jadinya diamuk oleh Bolodewo, akhirnya jadi masalah. Jadi aku yang salah. Dalanya ngomong seperti itu. Gus Miftah juga menyampaikan yang seperti itu. Aku yang salah karena aku sendiri sebagai penyelenggara, aku tuh ketempatan yang nanggap, yang bayar. Jadi ya maafkan aku ya, itu kan enak loh. Kalau semua merasa bersalah semua enak. Ustadz Basalamah akan mengungkapkan rasa penyesalannya dan mohon maaf apabila kata-kata saya ini ada pihak yang tersinggung. Itu luar biasa Ustadz Basalamah, subhanallah. Saya seorang muslim, saya juga bangga melihat Ustadz Basalamah seperti itu. Harusnya Gus Miftah pun juga seperti itu gitu loh. Terus Ki Warsono juga seperti itu, kan indah kan. Islam tuh enak kok. Jadi kita berebut salah, jangan berebut benar. Kalau berebut benar itu tak mungkin akan selesai. Sampai kapanpun gak akan selesai. Percaya dong pokoknya sama Gus Sofyan. Kalau orang berebut, aku yang benar, kamu salah, pasti akan bermasalah. Nah ini bukti ketawaduan dan bukti orang Jawa, ya orang Jawa yang punya budi pekerti, punya tata krama, punya unggah-ungguh. Ya, biasanya orang Jawa kan ngomongnya nyuwun pangapunten, nyuwun sewu, dalem ingkang lepat, mohon maaf, saya yang salah. Itu orang Jawa selalu seperti itu. Ya, jadi Gus Sofyan bisa menyimpulkan ini hanya kesalahpahaman saja. Yo marilah
kita sekarang guyup rukun, kita damai, tidak usah dimasalahkan. Nah, jadi enjoy lah kayak Gus Sofyan ini loh. Jadi berpikirnya enak, anggap saja ini puisi hiburan lah gitu aja. Jadi jangan dipikir puisinya nih jadi bermasalah gini-gini. Gus Miftah pun dalam menyampaikan itu juga sama, pingin puisinya viral. Jadi Gus Sofyan viralkan, semoga viral. Ya. Dan buat teman-teman semuanya, buat sahabatku semua, udahlah selesai sampai di sini, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah diperpanjangkan. Indonesia tuh heran aku kok, cuma masalah agama diributkan melulu. Sudah jelas-jelas di Pancasila itu jelas kok, sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia tuh Tuhannya macam-macam kok. Ya, Tuhannya orang Indonesia tuh sebenarnya macam-macam, sebenarnya cuma satu kok, yang Maha Esa kok. Cuma namanya yang berbeda-beda, versinya yang berbeda, tapi sebenarnya satu Tuhannya. Makanya itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Makanya yuk kita kembali ke Pancasila lah kalau sudah merasa Indonesia. Ya tahu, kita tinggal di Indonesia yang berbineka tunggal ika, ya kan? Bersuku-suku bangsa yang beda, tapi tetap satu Indonesia, gitu loh, ya kan? Lambang negara kita jelas Garuda Pancasila, ya tahu. Jadi kita kembali lagi lah. Ya, kembali lagi ke Pancasila supaya kita damai lah, ya sahabatku. Oke lah sahabatku ya, itulah yang bisa Gus Sofyan sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi buat sahabatku semuanya. Gus Sofyan tidak membela kemana-mana, tidak membela Gus Miftah, tidak membela Ustadz Bahasa Lama, dan tidak membela para netizen-netizen. Nanti dikira Gus Sofyan pro kemana. Gus Sofyan ini cuma cinta damai. Gus Sofyan buat channel Gus Intip ini untuk mengintip tuh apa? Inspirasi kreatif, gitu. Menyelesaikan permasalahan yang ada, itu seperti itu sahabatku. Jadi tidak punya tujuan unsur apapun. Yang jelas pingin muncul. Udah lama saya udah buat channel tapi lama nggak pernah muncul lah seperti ini. Makanya di channel Gus Intip ini Gus Sofyan pingin memberikan sharing seperti ini. Dan ini harus, karena saya udah dibejang guru saya dari dulu. Yang gue jakwao, yang kamu si Aro, tapi saya masih berpikir, karena apa? Di langit pasti ada langit. Gus Sofyan tuh nggak punya ilmu apa-apa kok. Bisanya cuma ngomong seperti ini. Nanti kalau dicemas orang, itu Gus apa? Gus kemarin sore belum paham tentang babakan hukum, agama dan sebagainya. Bagaimana coba? Nah, makanya saya di sini cuma menyampaikan intinya lah, guyup rukun bebarengan, itu saja. Oke ya, cuma itu yang bisa Gus Sofyan sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa yang kurang mengenakan hati para pemirsa, para netizen, para sahabatku semua, tertuju pada para ustadz, para alim ulama, para habaib, dan para gus-gus semuanya, Gus Sofyan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena maklum, Gus Sofyan itu orang biasa, ya, tempatnya salah dan dosa. Yang paling benar, yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang paling benar. Oleh karena itu, sekali lagi ya, Gus Sofyan mohon dimaafkan. Kiranya sampai di situ, jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.